Pagi harinya, Tabib Agung membantu Nancy membuka penutup matanya, sambil mencoba refleks penglihatan Nancy. "Bagaimana perasaanmu saat ini, Nona?" tanya Tabib Agung. "Saya merasakan angin menerpa mataku." "Terima kasih Tabib Agung," jawab Nancy. "Apa yang akan Nona lakukan setelah dapat melihat kembali?" tanya Tabib Agung. "Saya akan membantu banyak orang yang kesulitan, sehingga tidak ada lagi orang yang merasakan sakit. Akan tetapi, saya belum memiliki kemampuan untuk itu saat ini." "Dapatkah Tabib Agung membimbing saya?" tanya Nancy. Tabib Agung tersenyum. "Saya sangat senang melihat anak muda yang bersemangat untuk belajar. Aku akan membimbingmu jika kamu memenuhi 3 syarat." "Saya akan memenuhi persyaratan tersebut. Jikalau Nona yang lemah ini mampu, bolehkah Nona ini mendengarkan persyaratan itu?" tanya Nancy. "Syarat yang pertama, jadilah cucuku dan panggillah aku kakek, dimanapun itu mulai saat ini." "Siap kakek, cucu mau ini akan selalu mengganggumu." Syarat pertama sudah berhasil. Nancy senang mendengar ucapan dari Tabib Agung. Syarat yang kedua, dalam 1 tahun, kamu harus bisa menjadi tabib junior. Semua fasilitas yang ada di benua Yilin ini, bisa kamu gunakan. Kemudian Tabib Agung menjelaskan jenjang dari seorang tabib, yaitu sebagai berikut. Tabib adalah orang yang dapat mendiagnosa penyakit yang diderita pasien, dan menangani orang yang sakit, akan tetapi belum bisa meracik obat. Tabib junior adalah orang yang dapat meracik obat tingkat rendah, dan memiliki bawahan minimal 10 orang tabib. Tabib senior adalah orang yang dapat meracik obat tingkat menengah, dan memiliki bawahan minimal 100 orang. Tabib junior juga harus memiliki pavilium pengobatan. Tabib Agung adalah orang yang dapat meracik obat tingkat tinggi, dan memiliki bawahan minimal 1000 orang. Tabib senior. Nancy tercengang mendengar penjelasan Tabib Agung. "Kakek, apakah ada seorang alkemis yang melampaui Tabib Agung?" tanya Nancy penuh antusias. "Di benua Yilin ini, belum ada seorang alkemis yang melampaui Tabib Agung, untuk saat ini." Nancy semakin penasaran. "Ada berapa benua di seluruh penjuru negeri ini, Kek?" tanya Nancy. "Ada 5 benua sebenarnya, akan tetapi cuma 4 benua yang dipublikasikan, yaitu benua Fili, benua Sili, benua Zuli dan benua Yilin." "Apa nama, dan di mana benua yang terakhir, Kek?" tanya Nancy semakin penasaran. "Benua itu bernama Wilin, merupakan benua terbesar dari yang lainnya, dan letak benua Wilin akan kakek beritahu, setelah kamu memenuhi syarat yang ketiga." "Apakah syarat yang ketiga, Kek?" tanya Nancy. "Kunjungi 1000 paviliun, dan sebutkan nama pemilik paviliun tersebut." Syarat yang ketiga cukup berat, akan tetapi itu sangat menyenangkan, pikir Nancy. "Seberapa kuat pengaruh Tabib Agung, Kek?" tanya Nancy. "Berdasarkan kekuatan atau pengaruh, seorang raja sejajar dengan tabib senior." "Siapa nama raja yang memimpin benua Yilin ini, Kek? Mengapa cucumu ini belum mendengarnya?" tanya Nancy penasaran. "Benua Yilin dipimpin oleh seorang tabib, sedangkan benua Fili, Sili dan Zuli dipimpin oleh 3 hingga 4 raja, berdasarkan wilayah kekuasaan masing-masing yang ada di benua tersebut." Tidak terasa hari sudah semakin gelap. Tabib Agung meminta izin dan pergi meninggalkan Nancy. "Hati-hati di jalan, Kek," seru Nancy. Tabib Agung cuma memberikan senyuman dari jauh, dan akhirnya hilang dari pandangan. Nancy tidak ingin membuang waktu. Dia mengeluarkan buku alkemis tingkat dasar. Dia mulai membaca buku tersebut, halaman demi halaman berlalu. Namun ada sesuatu yang masuk ke dalam kepala Nancy, yang membuat perasaannya nyaman. Dia berhenti membaca. Akan tetapi perasaan nyaman itu tiba-tiba hilang. Dia melanjutkan membaca. Anehnya, perasaan nyaman itu muncul kembali. Ketika Nancy berhenti membaca, perasaan nyaman itu pun hilang kembali. Nancy membaca buku alkemis tingkat dasar hingga selesai, dan akhirnya ia pun tertidur. Pagi harinya, Nancy pergi ke perpustakaan. Karena ia penasaran dengan apa yang telah ia alami semalam, Nancy baru pertama kali melihat perpustakaan yang begitu besar. Lebar bangunan ini 10.000 meter persegi. Tingginya mencapai 7 lantai. Perpustakaan benua Yilin merupakan perpustakaan paling besar dibandingkan perpustakaan yang ada di pulau lain. Lantai dasar berisikan buku tingkat awal atau dasar. Lantai kedua dan ketiga
berisikan buku tingkat rendah. Lantai keempat dan kelima, berisikan buku tingkat menengah. Lantai keenam, berisikan buku tingkat tinggi. Lantai paling atas berisikan buku tingkat legendaris. Berhenti Nona, tunjukkan kartu identitasmu. Suara seorang pria tua yang menjaga perpustakaan tersebut. Hormat pada tetua. Saya tidak memiliki kartu identitas untuk saat ini, jawab Nancy. Maafkan aku tetua, siapa saja yang boleh masuk perpustakaan ini? Tanya Nancy. Siapapun boleh memasuki perpustakaan ini, jika memiliki kartu identitas. Jika kartu identitas hilang atau belum memilikinya, maka harus mendaftar terlebih dahulu. Kalau begitu, tolong tetua buatkan kartu identitas untukku, ucap Nancy. Kartu identitas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk seorang tabib, seorang pelajar, dan seorang penduduk. Jika Nona seorang tabib, maka akan diberikan ujian. Jika lulus ujian, Nona akan diberikan kartu identitas, dan boleh mencapai lantai sesuai dengan identitas tersebut. Jika seorang pelajar, Nona cukup menyerahkan kartu pelajar, dan akan diberikan kartu identitas, namun Nona hanya bisa memasuki lantai 1 ini saja. Jika seorang penduduk, Nona harus memberi koin perak untuk lantai 1, emas untuk mencapai lantai 3, tel untuk mencapai lantai kelima sebagai biaya administrasinya. Tetua juga menjelaskan tingkatan mata uang yang digunakan sebagai syarat untuk masuk perpustakaan ini. 100 koin perunggu sama dengan 1 koin perak. 100 koin perak sama dengan 1 koin emas. 1000 koin emas sama dengan 1 tel. Nona berada di bagian yang mana? Saya seorang tabib, jawab Nancy. Jika demikian, saya akan menyiapkan ujian untuk Anda Nona. Tetua tersebut memanggil pelayan wanita untuk mengantar Nancy ke ruang ujian. Tak lama kemudian, mereka sampai di bangunan alkemis. Silakan duduk Nona, hamba akan mengambil soal ujian untuk Anda. Nancy pun duduk di kursi yang telah disediakan. Ternyata, bukan hanya dirinya yang mengikuti ujian. Nancy melihat orang-orang di sekitarnya pada fokus dengan kertas soal masing-masing. Akhirnya, mata Nancy tertuju pada suatu dinding yang dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Nancy pun tertarik dengan pertanyaan yang ada di dinding tersebut. Ia mulai menjawab pertanyaan satu persatu dengan sangat cepat, sehingga menarik perhatian peserta lain, dan juga tabib junior, yang kebetulan melintas ruang ujian tersebut. Nona muda, apa yang telah kamu lakukan? Sorak tabib junior. Tolong hentikan tindakanmu. Nancy pun menoleh ke sumber suara. Maaf tabib junior, saya sudah lancang. Nancy kembali ke tempat duduknya. Kemudian, seorang pelayan memberikan kertas soal kepada Nancy. Tidak ingin membuang-buang waktu, Nancy langsung menjawab kertas soal yang ada di tangannya. Ternyata, cuma seorang peserta ujian. Tabib junior meremehkan Nancy, sambil melihat jawaban yang ada di dinding.